Seperti halnya pemilihan Presiden Amerika Serikat yang terdahulu, pada Pilpres Amerika Serikat tahun 2020 ini, saya yakin banyak pihak yang ikut memantau proses pemilu negara superpower ini. Saya pikir wajar jika banyak yang penasaran melihat siapa calon Presiden Amerika berikutnya, karena penting dan kuatnya posisi Amerika Serikat di dunia. Kekuatan Amerika Serikat bisa dirasakan dari banyaknya kebijakan yang diambil Amerika Serikat yang berdampak terhadap banyak negara lain. The US Department of Treasury dalam website mereka tahun 2020 merilis daftar sekitar 30 negara yang harus menderita karena embargo ekonomi Amerika Serikat dengan berbagai macam alasan dan latar belakang. Jika ada pihak-pihak yang berani berbisnis dengan negara-negara yang terkena embargo ekonomi, maka siap-siap membayar ongkos ekonomi yang sangat mahal. Sebagai tambahan, berdasarkan tulisan dari seorang profesor sosiologi dari American University, David Vine, tahun 2015, Amerika Serikat mempunyai sekitar 800 basis militer di seluruh dunia. Padahal menurut laporan Worldometers tahun 2020, di dunia ini hanya ada 195 negara. Basis militer ini terdiri mulai dari pangkalan militer besar sampai hanya yang berupa instalasi radar. Alasan terakhir yang paling penting menurut saya yang membuat posisi Amerika Serikat sangat mendominasi di kancah internasional adalah uang dolar mereka. Sejak berlakunya perjanjian Bretton Woods tahun 1944, hari ini setiap negara di dunia butuh dolar Amerika Serikat, baik sebagai cadangan devisa mereka maupun untuk melakukan transaksi pembelian minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan militer mereka. Namun menurut yang saya lihat, dominasi Amerika ini mulai ditantang oleh Rusia yang mencoba menolak pengaruh militer dan politik Amerika Serikat selama lebih dari 10 tahun terakhir. Bahkan ekspansi pengaruh Amerika Serikat bisa dihentikan di Crimea dan Syria. Semangat dan kekuatan Rusia dalam membendung dominasi militer Amerika Serikat ini sepertinya diikuti oleh China yang mencoba melawan dominasi Amerika di bidang ekonomi. Ada beberapa yang berpendapat jika perlawanan Rusia dan China ini dibiarkan, maka kemungkinan negara-negara lain yang merasa dirugikan oleh kebijakan Amerika akan bergabung dan membangun kekuatan baru yang bisa menjadi ancaman bagi dominasi Amerika saat ini. India, Brazil, dan Afrika Selatan telah memutuskan untuk bergabung dengan China dan Rusia untuk membangun suatu aliansi mulai tahun 2009. Nah, aliansi inilah yang disebut BRICS. Walaupun anggota BRICS ada 5 negara, namun menurut saya kekuatan utama BRICS ada pada Rusia dan China. Amerika Serikat sepertinya juga membaca hal ini dan mulai mencoba mengganti kepemimpinan di China dan Rusia dengan menyulut aksi-aksi demonstrasi massa sampai memberikan bantuan ke aksi-aksi yang menjurus ke arah separatisme. Dalam bukunya The Confession of Economic Hitman, John Perkins menulis bahwa Amerika Serikat punya pengalaman panjang dalam menyulut demonstrasi massal dan mengganti pemimpin negara-negara lain yang dirasa tidak sejalan dengan kepentingan Amerika. Tentunya gak semuanya berhasil, dan jika usaha mengganti pemimpin tersebut gagal, maka opsi terakhir adalah konflik militer. Konflik militer dengan Rusia saya lihat sudah dipersiapkan dari jauh hari, mulai dari era Presiden Bill Clinton sampai Barack Obama. Dan pada Pilpres Amerika sebelum ini, Hillary Clinton yang saat itu sudah yakin akan menang pun siap untuk mengeksekusi rencana perang dengan Rusia. Hal ini juga banyak dibaca oleh para pengamat internasional bahwa perang besar akan segera pecah. Rusia setelah tahun 2010 bagaikan beruang merah yang tidur yang dipukul oleh tongkat berkali-kali oleh Amerika Serikat. Dengan diganggunya kepentingan Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet, Laut Hitam, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Jadi tinggal menunggu waktu saja sampai si beruang ini bangun, marah, dan menyerang balik. Sepertinya beberapa pihak di Amerika Serikat saat itu melihat bahwa perang terbuka dengan Rusia lebih baik dilakukan sesegera mungkin untuk memastikan kemenangan. Karena Rusia sedang mengulur waktu memodernisasi militer mereka yang sempat terpuruk semenjak jatuhnya Uni Soviet. Karena jika dibiarkan terlalu lama, perbedaan kekuatan militer Rusia dengan Amerika Serikat akan semakin menipis. Dan ini yang tidak diinginkan oleh banyak pihak di Amerika. Di luar dugaan banyak orang, pada saat itu Trump memenangi pemilu.
bukan Hillary Clinton. Trump tidak berminat untuk membawa Amerika Serikat menuju perang dengan Rusia. Malahan, selama kepemimpinan Trump, Amerika tidak melancarkan peperangan ke negara manapun. Ini berbeda dengan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barack Obama, yang digambarkan sebagai orang yang cinta damai dan bahkan mendapatkan Nobel perdamaian, namun pada saat yang sama memimpin 2 perang sekaligus. Kemenangan Trump menunda rencana kelompok yang ingin berperang melawan Rusia. Kemampuan militer Rusia pun setiap hari semakin bertambah canggih. Nah, jika Donald Trump menang lagi, kemungkinan besar China dan Amerika akan menemukan jalan tengah mengatasi konflik tanpa harus saling bunuh. Karena Trump dan China sama-sama melihat dunia dari kacamata bisnis. Dalam bisnis selalu ada negosiasi. Ketegangan militer antara Amerika dan China saat ini sepertinya juga dimaksudkan hanya untuk memenuhi nafsu serakah industri militer Amerika dan China, yang tentunya mendapatkan banyak kontrak pada saat ekonomi yang sedang sulit. Jadi prinsipnya para kontraktor di bidang industri militer ini tetap banyak mendapatkan uang dari ketegangan militer, baik adanya perang maupun enggak. Usaha-usaha untuk menjegal Trump di tengah jalan udah dilakukan dari awal kepemimpinannya, mulai dari serangan-serangan media massa di Amerika Serikat sampai usaha pemakzulan oleh Kongres. Nah, semua itu masih belum berhasil menjatuhkan Trump dari kursi kepresidenan. Jadi, jika Trump memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat lagi, maka saya perkirakan usaha mengganti Presiden Trump di tengah jalan akan dibawa ke level yang lebih tinggi. Ada salah satu ulama yang banyak memberikan analisa geopolitik, Sheikh Imran Hussein. Dia memperkirakan jika Trump menang lagi, maka akan ada usaha lebih untuk menjatuhkan Trump di tengah jalan. Bisa berupa kekacauan di dalam negeri, atau false flag attack. False flag attack ini saya artikan serangan yang dilancarkan namun dibuat terlihat seolah-olah pihak lain yang melakukannya. Nah, lalu gimana dengan Joe Biden? Joe Biden menurut saya dekat dengan kelompok Clinton. Maka dari itu saya perkirakan jika Biden menang, rencana perang besar antara Amerika dan sekutunya melawan Rusia pun akan segera dilanjutkan. Nah, fakta di lapangan Rusia ini gak sendiri. Ada China yang juga nantang hegemoni Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Maka dari itu, perang dengan Rusia berarti perang dengan China. Laut Cina Selatan akan jadi medan perangnya. Saya juga yakin perang terbuka antara Amerika dan sekutunya melawan Rusia dan China akan memakan banyak korban. Karena masing-masing punya berbagai macam senjata pemusnah massal, baik yang sudah masyarakat ketahui maupun yang belum diketahui halayak ramai. Jadi perang terbuka di Laut Cina Selatan menurut pandangan saya kemungkinan akan terjadi jika Joe Biden memenangi pemilu. Tapi walaupun begitu, saya tetap berharap bahwa perang besar dan kematian massal yang diakibatkan oleh perang antara Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia dan China tidak akan terjadi. Karena manusia hanya bisa berencana dan membuat perkiraan-perkiraan. Namun pada akhirnya, Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menentukan. Maka dari itu, perkiraan dan analisis saya pun bisa saja salah dan meleset. Bagaimana menurut teman-teman?